يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما أبى أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر البول منه في علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى أثر في الشمس ذو فطن كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيانا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن إله لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berupaya untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat kudrah dan iradah Allah kita dihadirkan di tempat yang mulia ini. Kita dihadirkan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan amalan-amalan kita
yaitu majelis ilmu, majelis yang mengangkat derajat kita dari bawah menuju ke atas, menuju daripada yang lebih baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan futuh, semoga kita dibukakan hati kita untuk dapat yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kita akan melanjutkan di halaman yang 52. Pada halaman 52. Dan sabda Nabi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yang diceritakan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, pada yang diceritakan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, telah kusengkurahkan, sengkurah itu kusediakan, kupersiapkan bagi segala hamba yang soleh, bagi hambaku yang soleh, yang tiada mata melihat dan tiada telinga mendengar dan tiada khatir atas hati manusia. Khatir itu terlintas, tiada terlintas di hati manusia. Wala khatira qalbul bashar, tiada terlintas di hati manusia. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan kadar segala hambanya mukmin, kadar segala hamba yang mukmin. Maka tiada dijadikan bagi mereka itu balas atas taat mereka itu dalam negeri yang fana. Maka tiada dijadikan bagi mereka itu balas atas taat mereka itu dalam negeri yang fana, musnah. Tetapi dianugerahi mereka itu kekal dalam nikmat, maka dinamai akan dia dengan namanya yang karim, yaitu yang hidup, yang tiada mati. Yang hidup, yang tiada mati. Nah, kira-kira bisa diikutin ya bacaannya kitab Hikam ni ya. Saya ulang sekali lagi ya, supaya dapat mengikuti, nanti enak mendengarkan penjelasannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yang diceritakan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, Allah menceritakan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan, namanya hadis qudsi.
Hadis dengan hadis qudsi itu berbeda. Hadis Nabi qala Rasul dengan hadis qudsi itu berbeda. Itu hadis qudsi, kalamnya Allah dimasukkan ke dalam hadis Nabi. Itu hadis qudsi. Berarti Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Apa itu katanya? Telah kusengkurahkan, artinya telah kupersiapkan. Telah kusengkurahkan artinya telah kupersiapkan bagi segala hamba yang saleh, yang tiada mata melihat, dan tiada telinga mendengar, dan tiada khatir, tiada terlintas, ini bahasa Arab, dan tiada khatir atas hati manusia. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan kadar segala hambanya mukmin, maka tiada dijadikan bagi mereka itu balas atas taat mereka itu dalam negeri yang faniyah. Faniyatun, negeri fana, negeri musnah, negeri hancur, negeri yang tidak kekal, itu fana. Tetapi dianugerahi mereka itu kekal dalam nikmat. Mereka itu berarti orang yang beramal. Mereka itu mendapatkan nikmat yang kekal nanti di akhirat. Maka dinamai akan dia dengan namanya yang karim, yang memberikan nikmat kekal itu bernama ya karim. Artinya yang hidup dan yang hidup lagi tiada mati. Nah, ini ya. Dalam hadis qudsi ini menyambung daripada cerita kita pada pertemuan yang lalu tentang masalah daripada kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di perkataan beliau itu menyatakan bahwasannya innama ja'alat darul akhirah mahallan li jazai ibadil mu'minin. Hanya saja menjadikan oleh Allah Ta'ala negeri akhirat itu tempat membalasnya jaza ya, jazaan bima kanu yaksibun, itu jaza, balasan li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya Allah yang beriman. Itu kalamnya Syekh Ibnu Athaillah. Mengapa? Li'anna hadid dar la tas'u. Karena bahasa sungguhnya negeri itu, negeri dunia ini maksudnya, la tas'ul akhirah, ma yuridu, tidak luas. Nah, ini menyambungnya perkataan ini. Artinya bahwasannya Allah ciptakan dunia yang fana ini adalah tidak dapat menampung pahala-pahala yang disediakan oleh Allah. Enggak bisa. 1 rakaat saja sebelum 2 rakaat sebelum salat subuh saja pahalanya sudah seisi dunia, apalagi amalan-amalan yang lain, enggak nampung. Enggak dapat menampung. Maka oleh karena itulah Allah berikan balasan kepada orang yang beriman itu dengan kalimat jaza, kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan ajrun, itu beda. Walahum ajrun kabir, jaza. Ini sama-sama artinya balasan ini. Ajrun. Artinya ini balasan. Balasan, pahala, ganjaran. Ya. Allah berikan pahala negeri akhirat itu balasan untuk orang yang beriman. Tapi Syekh Ibnu Athaillah tidak menggunakan kata ajrun, tapi jaza. Ya. Jaza. Bukan ajrun, tetapi jaza. Jaza itu balasan. Apa maknanya? Kalau dia ini jaza, balasannya ini langsung Allah yang kasih, langsung. Itu balasannya. Dalam kaidah dalam Al-Quran nanti jumpa kan,
wa a'tadna lahum ajran kabira. Di Quran surat Al-Isra 9. Kalau sementara itu ajrun, balasan, itu artinya esok hari nanti aku akan balas, akan datang. Jadi akhirat yang Allah ciptakan itu, Allah jadikan untuk orang yang beriman, itu tempat balasan yang langsung Allah akan bayarkan cash. Jadi bila dunia kita cari, selesai. Artinya dunia tidak bisa dapat menampung amalan-amalan orang-orang yang beriman. Tidak bisa. Makanya orang yang tidak beriman, dia berusaha untuk mencari dunia. Karena dia tidak memandang dengan kacamata iman. Tak dapat dia memandang. Nah, ini sambungan kita yang lalu. Berusaha siang malam cari dunia, cari dunia. Ada orang dia cuma tidak cari, sekedar cari dunia. Akan tetapi di akhirat ini, dunia tak bisa menampung amalan si fulan itu. Berapa banyak dia baca Quran, salat dia perbanyak, dia taklim saja dia perbanyak, tak bisa menampung. Maka disitulah aku yang akan balaskan, aku yang akan jazakan orang yang beriman nanti di akhirat. Karena negeri itulah negeri yang disebut dengan negeri kekal. Yang mana itu aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana tahu kita bahwasannya yaitu akhirat itu adalah negeri akhirat, negeri balasannya? Maka Syekh Ibnu Athaillah tentu mengambil di dalam Al-Quran, yaitu di surat As-Sajdah ayat 17. Di Quran surat As-Sajdah ayat 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Di dalam Quran surat As-Sajdah. Di Quran surat As-Sajdah ayat 17. Sajdah 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ فلا تعلم نفس ما أخفي. Lihat. Maka tidak ada yang mengetahui, maka tidak engkau mengetahui, anta. Maka tidak engkau mengetahui jiwa apa yang tersembunyi. Allah sudah persiapkan itu. Persiapkan oleh Allah sehingga tidak ada yang, maka tidak engkau ketahui. Allah sembunyikan itu, pahala-pahalamu Allah sembunyikan. Ini makanya alasan, maka Allah berikan pahala di akhirat. Karena sebagian daripada itu Allah sembunyikan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, bagi mereka. Maka tidaklah engkau mengetahui daripada itu, daripada sesuatu barang yang disembunyikan, lahum qurrata a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan-balasan atas apa yang kamu lakukan itu aku sembunyikan. Jadi bila sekarang dinampakkan oleh Allah, udah nanti di akhirat tak dapat. Makanya Allah sembunyikan itu. Ada satu tersembunyi pahala-pahala yang dilakukan oleh seorang hamba itu tadi. Ya. Ini mesti dilihat nanti di Quran di surah As-Sajdah ayat 17. Pahamkan makna itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrata a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan hadis ini yang tadi hadis qudsi dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalamnya Allah, maka disampaikan dengan hadis qudsi. Apa kata yang disebutnya? Aku persiapkan, kata Allah, segala hamba yang soleh, yang tiada terlihat dengan mata, yang tiada pernah dengar oleh telinga, yang tiada terlintas di dalam hati manusia. A'dadtu li'ibadihi as-salihin la ra'at, la ainun ra'at, tidak melihat oleh mata, la udhuna sami'at, dan tidak mendengar oleh pendengaran,
wala khatara qalba bashar, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya itu, menyebutkannya. Artinya apa? Manusia itu tidak pernah melihat sesuatu yang diperlihatkan Allah nanti di negeri akhirat. Tidak pernah dia mendengar amalannya nanti dia di akhirat. Tidak pernah dia terlintas dalam hatinya Allah akan persiapkan di negeri akhirat. Oleh karena itulah orang-orang yang berburu-berburu untuk mencari dunia, dia pikir sudah mencukupin. Tidak. Orang yang beriman, yang mengetahui bahwasannya akhirat yang negeri yang kekal, itu yang dia cari. Itu yang dia raih. Karena tadi kata Allah tidak dapat menampung. Bila demikian disebutkan, maka negeri yang kekal itu dinamai akan dia Ya Karim. Jadi, kalau Allah memberikan jaza, Allah berikan jaza itu kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah, orang yang beriman, ya, hamba-hambanya, yaitu pahala di negeri akhirat. Di negeri akhirat Allah berikan, karena ini yang kekal. Ini yang kekal. Akhirat ini yang kekal. Maka yang memberikan itu dinamakan Ya Karim. Makanya kita sebutkan Ya Karim. Itu artinya yang maha mulia memberikan daripada, yaitu pahala. Apa maksud Ya Karim? Ya Karim ini disebutkan Al-Hayyu la yamutu. Al-Hayyu, zat yang hidup yang tiada mati. Dialah Allah yang akan membalas amalan-amalan hamba-hamba yang menuju ke akhirat. Dunia Allah sembunyikan ini. Allah sembunyikan nanti. Sekarang enggak dibalas nanti. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Dari mereka itulah disembunyikan. Mereka yang tidak mau beramal soleh, Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Kadang enggak dinampakkan hari ini, nanti di akhir baru dinampakkan. Oh, ini dia. Engkau pernah berniat, niatmu pernah untuk berangkat haji, niatmu pernah untuk berangkat ngaji, menuntut ilmu, tapi kamu tak melakukannya, tapi pernah engkau melakukannya. Maka oleh karena itu, inilah dia balasan orang-orang yang diberikan kepada hamba, yang mana Allah Subhanahu wa taala membesarkan kadar segala hambanya, maka tidak dapat dijadikan bagi mereka itu balas taat. Tak bisa dijadikan. Hamba-hamba yang melakukan itu Allah jadikan untuk amalan. Ini sekarang kubayarkan cash, enggak sanggup, enggak bisa menampung. Jangankan untuk dirinya menampung pahala itu, dunia saja tak sanggup menampung, apalagi dirinya. Maka oleh karena itu, demikianlah para ulama-ulama sufi, mereka itu yang dia utamakan adalah negeri yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih abqa, kekal itu tadi. Baik, ini dia. Dan kata Muhammad bin Hanafiyah radhiyallahu anhu, tiada bagi segala badan kamu itu harga. Tubuhmu itu tak ada nilai. Tubuhmu itu murah. Harga enggak ada. Melainkan syurga. Tiada bagi segala badan kamu itu harga, melainkan syurga. Maka jangan kamu jual akan dia, melainkan dengan syurga. Berarti tubuh ini jangan dijadikan hamba untuk mencari dunia. Berarti enggak ada nilai, enggak ada harga. Jadikan tubuh ini, yaitu dijual ke surga. Orang yang menjual dirinya ke surga, itu disebutkan oleh Allah pahalanya. Apa? Innallaha ashtara anfusahum wa amwalahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli itu orang-orang, jiwanya itu Allah yang beli itu. Hartanya Allah yang beli.
nanti cashnya nih surga. Bagaimana cara Allah membeli? Surga, jannah. Diberi. Maka orang yang dia tubuhnya yang diberikan oleh Allah nikmat, tapi dia tak pernah menuju ke surga, amalan-amalan untuk menuju ke surga, berarti tubuhnya nilainya tak ada. Nilainya tidak ada. Badannya melainkan dengan surga. Kalau dia amalkan dengan amalan surga, barulah bernilai itu. Ya, seperti emas, seperti mestasi itu nggak ada nilai. Ya, yang emas tidak asli itu tidak ada nilai. Kenapa? Karena emas seperti ini adalah seperti surga yang dia raih. Nah, kalau yang mestasi itu tak ada nilai. Kata Imam Muhammad bin Hanafiyah, tidak bagi segala badan kamu itu harga, melainkan surga. Maka jangan kamu jual akan dia, melainkan dengan surga. Dan tiada mulia atas diri hamba, jual akan dia, melainkan dengan surga. Dan tiada mulia atas diri hamba itu, melainkan hinalah atasnya segala syahwatnya. Kalau dia gunakan tubuhnya, kalau dia gunakan badannya untuk mencari dunia, bukan mulia, tetapi hina yang ia dapat. Ya, inilah dia pesan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari tentang bahwasannya apa sebab negeri akhirat itu dijadikan. Negeri akhirat itu dijadikan bahwasannya tempat balasan orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Jadi sekarang ini alasannya, kenapa ya Allah nggak balaskan aja sekarang salatku, puasaku nggak bisa nampung pahala itu. Maka di sanalah Allah nanti akan balas. Negeri yang luas, negeri yang kekal, yang mana nanti tidak akan bisa dapat kembali lagi. Itu negeri yang kekal. Nah, selesai sudah kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam membahaskan bahwasannya menjadikan negeri akhirat untuk orang yang beriman.